Halo teman-teman, selamat datang di channel BFL. Kali ini saya akan mau share tentang Microsoft Excel yang membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Nah, di sini saya punya data VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya sudah buatkan ya supaya gampang. Dan di sini saya sudah buatkan tabelnya, ya, tabel bantu istilahnya, yaitu kode barang, nama barang, harga dan satuannya. Ya. Nah, misalnya kan kita hanya mengisi kode saja, namun otomatis terisi nama barang, harga barang dan satuan. Memang kalau data kita sedikit, bisa kita isi secara manual seperti ini. Misalkan C ini kan berarti kipas angin gitu ya. Nah, ini kan secara manual. Bagaimana kalau secara otomatis? Apa bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP? Ya, kalau VLOOKUP itu adalah mengambil data secara kolom. Ya, ini kolom pertama, ini kolom pertama. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4. Sedangkan kalau dia HLOOKUP mengambil data atau tabel bantunya itu berdasarkan baris, row, yaitu ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris keempat. Kita mulai dengan VLOOKUP, ya. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, ya, VLOOKUP, baru kita klik ini lookup value-nya itu adalah kita klik di kode ini, ya, baru titik koma, baru kita pilih tabel acuannya, yaitu kita blok dari kode sampai ke satuan bawah ini, baru kita tekan F4 ya di keyboard ini supaya absolut. Ketika kita nanti akan menarik ke bawah sini, maka rumusnya nggak akan berubah ya. Kita tekan F4 di keyboard. Oke, sudah, baru tekan lagi koma. Kolom indeksnya itu adalah ini kan nama kolom, ini kan nama barang, itu terletak di kolom kedua ya, di kolom kedua. Maka di sini saya akan ketikkan 2, baru koma, kita pilih false ya. Istilahnya kalau bukan nomor 2 maka salah ya, kita tekan false, maka ini hasilnya. Kalau C dia kipas angin, apakah benar C itu adalah kipas angin? Misalnya kita ubah di sini A, gitu ya, kita enter, maka bensin otomatis akan terisi. Ya. Untuk mengetahui apa aja barang-barang berdasarkan kode di samping ini, ya, maka kita tinggal drag aja ke bawah seperti ini, maka otomatis akan terisi. Ya. Nah, untuk harga sama, hanya saja bedanya adalah kolom. Saya akan kopikan aja rumus yang di sebelahnya supaya cepat, ya, kopikan saja. Baru di sini kita pastikan di kolom harga ini, ketik sama dengan pastikan. Nah, kolom yang 2 ini kita ganti menjadi 3 karena kolom harga itu terletak di kolom ketiga, gitu ya. Ketik 3, baru enter. Nah, harga bisnis itu adalah 40.000. Untuk mengetahui nilai yang di bawahnya itu adalah kita tinggal drag aja ke bawah. Oke. Otomatis. Nah, untuk satuan sama ya, kita kopikan juga rumus di sebelahnya supaya cepat dan proses videonya juga nggak terlalu lama. Kita kopikan, baru di sini kita sekali lagi ya, kita kopikan, copy, baru enter. Di sini kita ketikkan awal rumusnya sama dengan, baru pastikan yang angka 3 ini kita ganti ya menjadi 4 karena satuan itu terdapat di kolom keempat ya, di kolom keempat. Ketik 4 baru enter. Kita tinggal tak ke bawah. Oke deh, selesai. Jadi ketika kita mengganti, misalnya kan di sini saya ganti menjadi B misalnya. B. Enter, maka kolom nama, barang, harga, satuan akan terisi otomatis. Begitu. Untuk HLOOKUP
dia mengambil datanya berdasarkan baris, ya. Baris, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Untuk nama barang yaitu diambil di baris kedua, untuk harga barang diambil di baris ketiga, untuk satuan barang diambil di baris keempat. Untuk mengetahui apa nama barang ini sesuai dengan kode ini, maka kita tinggal ketik lookup, ya, lookup, baru klik di sini, koma. Sebagai tabel acuannya adalah kita blok dari kolom baris kode sampai baris satuan. Kita akan tekan F4 di atas supaya kalau kita menarik nanti ke bawah sampai ke bawah ini rumusnya tidak berubah, ya. Kita tekan F4, baru titik koma, row, baris acuannya yang mana? Karena ini kita mencari nama barang yaitu ada di baris ke-2, maka di sini kita ketik 2, baru titik koma, kita pilih false. Oke, jadi D itu adalah susu. D itu adalah susu. Oke, benar, susu. Untuk harga, untuk kolom harga sama rumusnya, ya. Supaya cepat kita akan kopikan aja rumus yang sebelahnya, kita kopikan saja, copy, enter. Untuk di awal rumus kita ketik sama dengan, baru pastikan. Yang kita ganti adalah hanya baris berapa, ya. Kita yang tadinya 2 kita hapus, kita pilih ini kan kolom harga. Kalau kita lihat di tabel bantunya, harga itu adalah terdapat di di baris ketiga. Berarti di sini kita ketik 3, baru enter. Oke, otomatis. Nah, untuk satuan sama rumusnya, ya. Kita kopikan dulu. Oke, copy, enter. Ketik sama dengan, kita hapus baris 3 ini karena satuan itu terdapat di baris ke-4. Ketik di sini 4, baru enter. Oke, langsung otomatis. Untuk mengetahui yang di bawahnya, kita tinggal drag aja, ya. Rumusnya tetap karena di sini kita sudah absolutkan, ya. Di sini ada dolar gitu, ya. Jadi ketika kita menarik ke bawah mau kemana pun akan tetap otomatis rumusnya dan tidak berubah. Ini juga kita drag ke bawah, maka otomatis ini juga kita drag ke bawah. Oke, kita tes. Misalnya ini saya akan ubah menjadi misalnya A, gitu, ya. Enter. A itu adalah bensin, harga 40.000 1 liter. Apakah benar? Kita lihat. Oke, bensin harganya 40.000 liter. Gampang. Ketika kita merubah kode ini, maka nama barang, harga, satuan akan terisi secara otomatis. Dan ini sangat mempermudah kita punya pekerjaan. Supaya rapi, supaya ini hilang, kita hilangkan aja, hide, ya. Hidden, gitu, ya. Kita hide. Maka rapi, ya, rapi dia, ya. Ketika di sini kita ketik misalnya B, maka otomatis akan berubah. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa dipraktekkan. Terima kasih.